Selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini berjumpa kembali di sekolah minggu, yang mana setelah seminggu ini kita tidak bertemu. Dan saat ini meskipun dengan cara bertemu tatap maya, tapi saya meyakini bahwa kita semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang nantinya diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai ke 32. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh sebab kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Kami diberi sehat, kami diberi sukacita oleh Tuhan, dan kami saat ini Tuhan diberi waktu oleh Tuhan untuk bertemu denganmu melalui sekolah minggu yang sebentar lagi kami akan mulai. Tuhan akan menolong supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami. Kiranya Engkau yang akan mengurapi hati kami menerimanya dengan baik, melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak punya teman di sekolah, pasti punya ya, banyak ya. Atau teman di lingkungan rumah, pasti juga punya. Apakah ada di antara mereka salah satunya yang mungkin pernah menjahati anak-anak sekalian, atau pernah berbuat yang nakal, berbuat yang tidak baik, menjahili atau iseng kepada adik-adik? Nah, semuanya teman-teman kita bukan teman-teman yang semuanya baik-baik saja. Ya, mungkin ada salah satunya di antara mereka yang memang mempunyai keunikan khusus atau keistimewaan khusus, yaitu mereka nakal seperti itu ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan terhadap mereka? Kita akan belajar kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi orang-orang yang berdosa, ya, mengasihi sebagai kasih yang luar biasa bagi kita orang-orang berdosa. Nah, kita akan belajar dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32 ini. Suatu ketika Yesus pergi keluar dan dia mendapati seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang yang nariin pajak, ya, nariin pajak. Nah, Tuhan Yesus keluar kemudian mendapati atau melihat seorang pemungut cukai itu yang bernama Lewi. Nah, perlu anak-anak tahu semuanya bahwa zaman dulu di Israel, orang-orang pemungut cukai ini atau pemungut pajak ini tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa kok mereka tidak disukai? Karena mereka suka memaksa mengambil pajak dari rakyat-rakyat ini, rakyat kecil, ya. Dan ketika mereka memungut pajak ini, seringkali mereka melakukannya itu melebihi atau nariknya atau minta pajaknya ini melebihi apa yang semestinya mereka bayarkan kepada pemerintah. Nah, oleh sebab itu banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai pemungut cukai atau pemungut pajak ini, termasuk Lewi, seorang pemungut pajak ini. Orang-orang tidak suka kepadanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ya, ikutlah aku. Katanya singkat saja. Kata-kata Yesus ini singkat saja, ikutlah aku. Nah, tanpa ragu-ragu seorang Lewi ini atau si Lewi ini meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Nah, suatu hari juga dia mengadakan perjamuan makan dan mengundang Yesus dan murid-muridnya datang ke rumahnya. Nah, ketika mereka makan bersama-sama, Tuhan Yesus, murid-murid dan juga si Lewi ini, ternyata banyak juga pemungut cukai yang diundang makan di tempat Lewi ini. Kemudian dan juga banyak orang-orang yang berkumpul untuk makan ke sini. Nah, orang-orang Farisi dan juga orang-orang ahli-ahli Taurat ini ternyata tidak suka atas keberadaan itu. Ya, tidak suka atas keberadaan itu bahwa Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang Lewi, orang-orang pemungut pajak ini atau si Lewi ini, dan juga orang-orang yang lain yang menurut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat orangnya orang-orang yang berdosa, ya, banyak melakukan dosa. Nah, orang Farisi ini atau ahli-ahli Taurat ini mengatakan kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah,
Itu kata-kata itu atau pertanyaan itu yang dilemparkan oleh orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus ternyata didengar oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, itulah jawaban Yesus yang disampaikan kepada orang-orang Farisi ketika mereka bertanya, kenapa sih kok Tuhan Yesus mau-maunya makan, ya duduk makan bersama orang-orang yang berdosa. Nah, bagi orang-orang Farisi hal itu, mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Mereka merasa bahwa dirinya benar, dirinya suci, seperti itu. Jadi mereka nggak bergaul. Jadi ketika melihat Yesus mengasihi mereka, ya mengasihi orang berdosa, dan juga mereka melihat bahwa Yesus makan bersama-sama dengan orang Lewi ini dan juga para pemungut cukai. Nah, mereka tidak suka, ya tidak senang atas hal itu. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Artinya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, bukan untuk orang yang memanggil orang yang benar, ya, tetapi memanggil orang yang berdosa. Siapa orang berdosa? Orang berdosa ini ya saya, adik-adik semuanya, dan orang-orang seluruh dunia ini orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita bertobat dari hidup kita yang lama, hidup kita yang tidak baik, menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita diberi kasih karunia Tuhan, diselamatkan, diberi anugerah supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang benar. Nah, kembali ke awal tadi, ketika kita melihat mungkin dari antara teman-teman kita ada anak-anak yang mungkin nakal, luar biasa, menjengkelkan, kemudian suka jailin kita, suka ngesengin kita, ataupun sangat-sangat menyakiti hati kita. Mereka juga orang-orang yang berdosa yang sungguh Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Apa yang kita lakukan? Nah, kita akan mulai mendoakan mereka, ya. Mungkin anak-anak yang kurang care atas kehidupan orang lain, atau anak-anak yang nakal. Nah, kita juga harus mengasihi mereka. Karena apa? Itu juga merupakan jiwa yang Tuhan kasihi juga. Ketika kita mendoakan mereka, kemudian kita tetap baik kepada mereka, pastilah ada kesempatan mereka untuk dapat bertobat, dan kesempatan kita menyatakan kasih kita kepada mereka ini sungguh-sungguh tulus, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita nggak mau kalau ada di antara teman kita yang nakal, nanti selanjutnya nakal terus. Tapi kalau mereka bisa bertobat, ya kita mendekati mereka, kemudian kita mendoakan mereka, mengasihi mereka, pastilah ada kesempatan untuk mereka dapat bertobat. Itu yang dimau oleh Tuhan Yesus. Dan pelajaran kita pagi hari ini, Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberi kesempatan kita untuk bertobat, memanggil orang-orang yang berdosa, bukan memanggil orang-orang yang benar. Nah, itu ya anak-anakku sekalian, pelajaran pada pagi hari ini mungkin sangat singkat, tetapi kita bisa mempraktekkan bahwa kepada orang yang tidak suka kepada kita, kita juga harus mengasihi mereka. Ya, Tuhan Yesus mengasihi mereka sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, itu pelajaran kita pagi hari ini. Nah, jika kalian mempunyai anak-anak, teman-teman yang nakal, misalnya pernah menjahati kita dan membuat kita sakit hati seperti itu, nah silakan anak-anak tulis di selembar kertas, ya namanya ditulis, misalnya aku pernah dijaili, pernah dijahatin oleh si A, si B, kamu tulis. Nah, tulis di situ bukan untuk ditulis saja, tetapi mulai doakan supaya dia bertobat. Bahkan ketika kita mendekatinya, mendoakannya, dia bisa kenal dengan nama Tuhan Yesus. Nah, itu adalah kesempatan bahwa mereka bisa bertobat. Itu ya anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pada pagi hari ini di sekolah minggu kita akan tutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa, dan juga nanti di dalam hati kalian juga menyebut nama anak-anak yang nakal itu, ya, kemudian supaya Tuhan mengampuni dan kita juga belajar mengampuninya. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa belajar akan firman Tuhan, di mana Engkau sungguh mengasihi kami, orang-orang yang berdosa. Bahkan Engkau mengangkat kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami
dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu, sehingga kami bisa bertobat, berbalik dari jalan kami yang jahat menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Kami juga mau teringat untuk teman-teman kami yang mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, yang menyakiti kami, yang nakal kepada kami, yang jahat kepada kami. Namun kami rindu kami bisa mengampuninya seperti Engkau juga mengampuni kami. Kami juga bisa mengasihinya seperti Engkau juga mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan kepadamu supaya kami juga bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ucap syukur, hanya dalam namamu kami bersyukur dan kami berdoa haleluya. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Dadah, sampai jumpa lagi minggu depan.